Jadi begitu masuk Iya. tamu atau siapapun juga yang masuk di sini berarti adalah orang-orang sudah dimaafkan. Tamu juga, Prof. Tamu juga. Berarti ke tamu yang masuk sudah lewati ini langsung dimaafkan kesalahannya. Insya Allah termaafkan. Iya. Bayangkan dia penjual balok, Iya. peminum, Peminum dan penjual. peminum dan penjual. Jadi boleh dikata sumber keonaran ini bapak ini. Dia bahkan panggil itu sepupu-sepupunya, keluarganya. Ayo kita ke masjid. Iya. Alhamdulillah ini salah satu prestasi yang patut dibanggakan Betul. kepada beliau. Iya. Forum silaturahmi Keraton Nusantara Sama ini. presiden kuliah, Prof. Iya, kami diundang ke istana. Iya. Dan pada waktu itu sepakat saya yang jadi juru bicara. Hari ini saya berada di kediaman Prof. Hamid bin Saleh. Jadi kita ada agenda hari ini. Nah, rencananya kita akan dampingi beliau untuk home tour ke Balabaraka. Tapi sekarang saya masih di kediaman beliau untuk bersiap-siap menuju ke Tagalar. Kayaknya Prof sudah siap dan sudah juga kayaknya sarapan Prof. Jadi kita mau menuju ke sana. Kita ke Jadi bagaimana Prof? Ya, ayo. Hari ini kita mau ke Balabaraka. Siap. Ya. Di sana agendanya akan home tour ya Prof. Kita home tour, kita tour di di Balabaraka, semua lokasi-lokasi dan tempat-tempat akan kita turkan, kita jelaskan ke viewer kita. Mulai dari mau masuk itu ada Gapura ya. Gapura pertama. Iya. Kemudian kita lihat masjid. Kita lihat Balabaraka. Oh iya. Baru pokoknya apa ya? Pokoknya semua yang ada di Balabaraka kita akan jelaskan sebentar. Karena banyak sekali orang penasaran Prof sama apa sebenarnya maknanya di setiap arsitektur yang ada di Balabaraka. Iya, soalnya kita akan menjelaskan ya satu persatu. Jadi tetap bersama kita akan menuju ke Balabaraka. Ayo Prof. Oke. Ayo. Jadi sekarang kita sudah berada di mobil, sudah di perjalanan menuju ke Balabaraka. Mungkin ini akan memakan waktu sekitar berapa jam ini, Prof? Setengah jam, 1 jam? 1 jam lebih. 1 jam lebih. Kalau dari Tamarana itu 1 jam. Tapi dari pusat kota itu tidak sampai 1 jam. Tidak sampai. Apalagi kalau sudah sampai di pinggir di Pantai Losari itu ya. 40 menit. 30 sampai 40 menit. Berarti lokasi Balabaraka ini tidak jauh dari pusat kota. Sangat betul. Dekat dari pusat kota. Iya. Ini mungkin lewat mana rencana ini, Prof? Mau lewat Alauddin? Lewat apa? Sebaiknya lewat Tanjung Bunga. Tanjung Bunga, lebih dekat. Lebih dekat. Kemudian sebetulnya lewat Tanjung Bunga itu ada banyak pemandangan yang indah ya, karena kita lewat kota, lewat betul. Pinggir pantai, sambil jalan, betul. sambil menikmati sepertinya rekreasi kota juga. Iya. Jadi tidak membosankan ini perjalanan menuju ke sana. Tidak membosankan sama sekali. Jadi seperti rekreasi. Iya. Oke. Tetap bersama kita karena kita sebentar lagi akan tiba di Balabaraka. Ya, sebelum tiba di Balabaraka ada dulu ini. Namanya apa namanya, Prof? Gapura.
Ya, ini gapura. Gapura pertama ya. Dari gapura pertama boleh merapat ke situ, Prof. Ayo. Pak. Ada tulisannya di depan ini, Prof? Tidak ada. Nggak ada. Ya, jadi apa namanya ini, Prof? Ini gapura. Jadi sebelum masuk ke Bala Baraka di sebelah sana, ada dulu gapura di depan jalan ini. Apa maksudnya ini, Prof? Jadi ini masuk di perkampungan Bala Baraka kayak. Iya. Ini gapura. Itu gapura itu dari bahasa Arab sebetulnya Ya, tuh. iya. Dari kata al-gapur. Al-Ghafur. Artinya sifat salah satu sifat Allah itu al-Ghafur itu memaafkan. Memaafkan. Ini berarti bahwa kalau kita masuk di sini, Ya. yang ada di dalam ini adalah orang-orang yang sudah termaafkan. Itu ada sejarahnya Ya, karena ya. dulu ini kan ini dihuni oleh orang-orang yang macam-macam lah, segala Macam-macam. perbuatan apa. Iya. Insya Allah mudah-mudahan mereka ini semua sudah mendapatkan jalan yang benar ya sudah sehingga semua sudah dimaafkan. Jadi begitu masuk Iya. tamu atau siapapun juga yang masuk di sini berarti adalah orang-orang sudah dimaafkan. Tamu juga, Prof. Tamu juga. Berarti ke tamu yang masuk sudah lewati ini langsung dimaafkan kesalahannya. Insya Allah termaafkan. Iya. Ini ya, memang apa arsitekturnya dari segi arsitektur Dari bagaimana ini? Makassar. Makassar. Ini arsitektur Makassar. Iya. Ini seperti kita lihat ini mulai di atas ini nanti Iya. akan kita jelaskan di dalam. Oh iya, bentar di dalam, Prof. Ini kita Iya. yang apa maknanya silangnya. Tetapi ini juga ada apa? Oh, ada. Wala suji semuanya ini kan. Iya. Dengan wala suji. Oh ya, ada wala sujinya juga. Iya. Terus warna ada makna khusus. Warna Nggak ada lagi, Prof. hijau ya, Lambang kesejahteraan. kesejahteraan, Ya. kesuburan. Kemudian ini alhamdulillah ini tiang-tiangnya semua ini dari kayu ulin. Tapi memang kalau tempat-tempat di Makassar itu ada memang selalu ada gapura sebelum tiba Selalu ada gapura, Oh, iya. cuma mungkin bermacam tipe ya. Ini tipe Makassar ya. di Makassar. Betul, tipe Makassar karena bentuknya. Iya. Jadi bentuk bangunannya seperti itu. Betul. Tentunya kita sudah tidak sabar lagi, Prof, untuk lihat bangunan yang lain ya. Oke, silakan. Kita lihat bangunan lain. Ayo kita menuju kita ke jalan. kompleks Bala Baraka. Iya. Iya, oke. Ayo. Salah satu tempat yang menarik di tempat ini tentunya kita bisa lihat ada masjid. Ini masjid apa namanya nih, Prof? Masjid Al-Amin. Masjid Al-Amin. Jadi namanya Masjid Al-Amin. Ini sudah berada di dalam kompleks Bala Baraka. Ya, jadi tempatnya ini Masjid Al-Amin ini di dalam kompleks Bala Baraka. Ini dibangun oleh Ya. kami bersama Iya. anak-anak, sama ibu dan anak-anak. Jadi itu satu mungkin Ramadan yang 2 tahun lalu ya. Iya. Mereka ajak, ayo kita bangun masjid di kompleks Bala Baraka kan. Iya. Saya timpali, saya bilang saya ini pensiun nak. Ibu Sur juga dalam waktu dekat sudah pensiun. Bagaimana ya, di mana kita mau dapat dana? Iya. Tapi mereka sepakat ya kita bikin saja dulu. Yang penting kita bikin fondasi dulu. Jadi pada malam itu berembuk, Iya. Bu. Terus saya tanya Ibu Suryana, ada uang sedikit untuk bebaskan tanah. Karena anak-anak sudah kumpul uang, mereka berempat pasang itu malam terkumpul 105 juta ya. Oh, Deh. ada nih bisa di. Aku saya tanya, masa anak-anak tahu ada sedikit uang? Dia bilang ada aja sedikit kalau untuk. Itulah yang dipakai beli ini tanah. Iya. Kemudian kita bikin fondasi. Iya. Oh, berarti dari anak-anak dan Anak-anak dari saya dulu, Oh. tapi begitu jadi fondasinya, Iya. wih, ternyata diminati banyak orang. Betul. Itu begitu teman-teman saya bilang, saya menyumbang. Ada yang bawa pasir, ada yang menyumbang batu merah, batu gunung, semen, besi. Langsung banyak. Langsung, alhamdulillah. Bisa masuk di dalam mungkin. Iya. Lihat bangunannya nih kulihat kotak, Prof ya. Maknanya, Bang. Iya, ini kenapa kotak ini? Bangunannya kulihat kotak. Ini tadinya begini, saya usulkan ini sama anak. Saya bilang, nak kita bikin yang
kotak Iya. replikanya Ka'bah. Iya, mirip memang Ka'bah kalau dari jauh ini, Bro. Iya. Dia bilang, jangan, jadi ukurannya itu tadinya Ka'bah, jangan Ka'bah nanti tidak akhirnya kalau begitu tetap berkotak seperti itu supaya tetap ciri khasnya itu apa kasulapa ya. Oh, ya. Tetap ciri khas apa sulapa. Iya. Namanya lamin maknanya, Prof. Jadi sebetulnya begini. Iya. Itu yang biasa saya jelaskan bahwa tempat ini kan daerah kumuh dulu. Betul. Ini rawa-rawa yang tempat orang buang air besar di sini. Kemudian semua kotor, segala macam ini kejahatan ada di sini. Di sini. Itu yang saya pikir ada satu hal penting sekali yang harus dibangun di daerah ini ialah supaya orang itu dipercaya. Terus terang saja di kampung ini terlalu banyak orang berbohong, tidak berterus terang. Tidak berterus terang. Makanya penekanannya itu, mari kita berbuat jujur, mari kita tentu kita ini pernah berbohong, saya pernah berbohong, bikin kesalahan, tetapi mari kita koreksi diri, berbuat jujur, jangan suka berbohong, tak salah. Al-amin artinya sifat Rasulullah itu terpercaya karena tidak pernah berbohong. Ya, betul. Berantas dulu itu kebohongan, berhenti dulu supaya yang terpenting adalah kejujuran. Iya, betul. Itu maknanya itu, Bro. Itu maknanya sebetulnya. Ini ada sini dulu, Pak. Ini ada Dengero ini. Iya. Begini. Ini saya bisa katakan ini dulu menjadi ini Bapak ini. Bayangkan dia penjual balok. Iya. Peminum Dan penjual. Peminum dan penjual. Jadi boleh dikata sumber keonaran ini Bapak ini. Tetapi begitu masjid ini berdiri, kami aja Dengero sini. Bagaimana kalau jaga tugas di masjid? Iya. Abrakan aja. Ayo kering. Pokoknya. Jadilah dia marbot. Kasihan dia berhenti menjual, berhenti Tommy, berhenti juga minum. Dia bahkan panggil itu sepupu-sepupunya, keluarganya. Ayo kita ke masjid. Iya. Alhamdulillah ini salah satu prestasi yang patut dibanggakan kepada beliau. Iya. Tapi saya bilang sama anak-anak, dan tentu saja kita semua perlu ini turun tangan mengatasi ini karena berhenti menjual. Jadi apa penghasilannya ke masjid? Betul. Jadi ya itu yang saya lihat dari beliau. Kemudian istrinya ini yang di Barak itu dia bertugas untuk kalau ada tamu apa semua seperti itu. Iya. Berarti karena sekarang menjadi marbot, Dengero sudah berhenti menjual dan sudah berhenti mengonsumsi. Tidak lagi. Betul. Masya Allah, sangat penuh berkah ini berarti. Amin, ini, karena sangat membawa kebaikan bukan cuma bagi orang yang ada di kompleks ini, tapi sekitarnya juga. Orang-orang yang di dalam lingkup sini. Bisa masuk, Prof, kita lihat kondisi masjid dulu. Baru menuju ke Bala Baraka. Iya. Berarti sudah hampir rampung, Prof. Sudah hampir rampung. Berarti semenjak masjid ini dibangun, bantuan kemudian terus mengalir. Karena sebetulnya ini masjid tadinya untuk salat waktu-waktu saja, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Tadinya untuk seperti itu saja. Tapi ternyata, alhamdulillah ini pembangunan agak pesat karena banyak yang menyumbang. Teman-teman saya juga kerabat-kerabat dipakai salat Jumat. Padahal tadinya untuk salat saja. Yang salat biasa. Wajib saja. Alhamdulillah rampung. Ini ditutupi semua karpet. Alhamdulillah. Kecuali pelapornya ini Tegelnya juga baru kayaknya nih. Ini tegelnya memang begini, nak. Oh, begini. Jadi ini anak saya ini menantu saya ini. Iya. Dia bikin tegel yang khusus untuk ukuran untuk salat ya. Untuk salat. Betul. Bagus sekali ya. Ini mimbar. Teman saya ini. Iya. Dia
kebetulan dia usaha mebel ya. Iya. Jepara. Dia bilang nanti kita kasih diskon besar. Iya. Dan dia sendiri yang bawa Ini. dan istrinya dan anaknya dibawa ke sini. Iya. Ini. Insya Allah jadi amal jariah ini, Bro. Amin, insya Untuk kita dan keluarga dan untuk Balak Baraka. Berikutnya kita mau ke Balak Baraka dulu. Balak Baraka dulu. Berarti kita lewat depan lagi. Iya, pintu gerbang. Lewat pintu gerbang. Jadi kita ke Balak Baraka sekarang. Ya, sekarang kita sudah berada di depan Balak Baraka. Ya, di depan kompleks Balak Baraka ini. Jadi seperti yang kita lihat di belakang ini double gapura. Ada lagi gapura saya lihat ini, Pak. Ini gapura yang kedua. Kalau yang gapura tadi itu yang masuk di perkampungan, termasuk rumah-rumah penduduk. Kemudian ada masjid, ada apa? Ini rumah khusus untuk masuk di dalam kompleks Balak Baraka kan, di Balak Baraka ini. Berarti ada gapura lagi ya? Gapura. Ini ada satu prinsip bahwa itu prinsip orang Makassar ya. Kalau seseorang itu sudah masuk di rumah kita, sudah melewati gapura ini, gapura artinya pemaaf ya, dimaafkan, maka sudah dimaafkan. Jadi bahkan itu orang minggat saja cuma nyala. Kalau dia sudah masuk di halaman itu mesti dilindungi. Oh, tidak boleh lagi ada. Kalau masuk lewat gapura berarti sudah dimaafkan. Sudah dimaafkan. Tapi tidak boleh disalahgunakan. Jadi biasanya kan kita lihat dulu itu, Prof. Ada orang lari, maksudnya sementara berkonflik ini kemudian masuk dalam rumahnya orang, berarti dia langsung minta perlindungan, harus dilindungi. Ternyata besar maknanya ini. Pantas kalau ada orang biasa sudah lewat di sini, terus ada yang mau ganggu, biasa pulang. Pulang dia, karena dia bilang tidak bisa diganggu karena sudah dalam lindungan ini. Iya, lindungan. Ini saya lihat ada apa maksudnya nih? Tiga. Ini apa namanya timbasela. Oh, timbasela. Ini timbasela begini. Ini punya makna. Iya. Jadi sebetulnya orang yang berkunjung itu, kalau dia lihat ini ada timbasela begini, ini tanda ya, bahwa ada 3 timbaselanya. Berarti orang ini bisa dimintai perlindungan. Jadi misalnya perantau datang, dia lihat, oh ini timbasela 1, ini timbasela 3. Itu berarti bahwa di rumah ini bisa dia singgah, nginap, minta pertolongan, dia lapar atau ini tanda. Kalau tanda begini, sebetulnya 4 ya. Tetapi begitu ini panjang sejarahnya. Begitu itu Syekh Yusuf kawin dengan anaknya Sombaya, Siti dan Nisanga itu, maka cukup 3 saja karena sebetulnya apa sulapa ya. Tetapi kalau sudah sekarang sudah 3 karena seperti itu ada sejarahnya. Oh iya. Berarti kalau kita jalan lagi masuk, Prof, di dalam, ini sama yang di depan, sama yang di depan tadi. Wala suji tetap ada sama seperti ini. Terus yang mana ini? Ini pertama. Ini Balak Baraka. Jadi kita masuk dari dalam, langsung bertemu dengan ini. Ini Balak Baraka. Balak Baraka kari Galesan. Oh iya, ini ada namanya. Ini ada tulisan Lontera. Ini salah satu ciri yang ada di sini adalah tulisan Lontera ya. Kemudian di pintu ke atas ini, ini ada tulisan juga. Yang mana itu, Prof? Bisa baca ini? Yang mana yang ini? Itu. Apa bacanya itu? Ini banyak yang tidak tahu. Deceng Enreki Ribolai. Karena ibu itu, Ibu Suryana itu orang Bugis, orang Bulukumba, sehingga seperti tetap ada nuansa Bugis di sini. Bugis karena nuansa Bugis. Ini Enreki Ribolai. Kalau tadi diperkenalkan suaminya ini yang marbot di masjid. Oh, yang tadi itu, Prof. Bertugas di sana. Kemudian ini istrinya. Namanya Suri. Tentu dulu dia bantu-bantu suaminya untuk bikin balok. sekarang tidak mau. Karena suaminya sudah menjaga masjid, dia tinggalkan itu. Sudah tinggalkan juga. Nah, sekarang tugasnya di sini nih. Jadi kalau ada tamu-tamu, dia lapor sama dia mau. Jadi dia sudah bisa seleksi yang mana boleh naik, yang mana betul. boleh sembarang naik. Betul. Ini memang tidak salah namanya ini, rumah berkah.
Bala Baraka memang ini. Iya. Berkah dari Allah Subhanahu Iya. wa taala untuk menyebar kepada seluruh manusia ya melalui tempat ini ya. Betul. Kalau kita perhatikan di sini banyak sekali saya lihat tanaman-tanaman ini, Bro. Ada makna dari tanaman banyak sekali saya lihat di sini. Iya, ini ada 2 tanaman pokok ini. Iya. Ada pacing Yang mana? korontigi Oh, ya. yang ini pacing ini, Bro. Ini korontigi, pacing. Oh, ini pohonnya memang besar ini ini. pohonnya memang ini banyak yang tumbuh, bukan ditanam. Memang tumbuh Ditanam sendiri di sini. Ditanam. Iya. Kami tanam ini. Oh. Kemudian di sana itu ada pohon nangka. Iya. Itu yang saya katakan bahwa prinsip Bugis itu 2 miriala sapo, Iya. belokan ukue, bunga Mana panasai. Iya. Ini belokan ukue, ini pasti. Oh, ini pohon pacing Ini lambang kesucian. Iya. Kalau nangka itu lambang Oh, ini kejujuran. nangkanya. Ini ada nama tanaman serikaya ya. Yang mana? Oh, di situ. Serikaya diharapkan ini orang yang berkunjung ini menjadi orang kaya. Ya. Itu. Kalau ini pohon nangkanya nih, Bro. Ini pohon nangkanya. Oh. Ini pohon nangkanya Iya. itu di dalam bahasa Bugis ini Iya. kalau buahnya nanti itu namanya lempu. Oh, lempu. Lempu artinya jujur. Jujur, lurus. Lurus. Betul. Kita kembali ke Bala Baraka dulu, Bro. Iya. Saya ya perhatikan kan banyak sekali bangunan di sini. Ya. Terus saya perhatikan ujungnya semua sama. Ada maknanya nih. Ujungnya ini, Bro. Jadi sebetulnya begini. Iya. Ini inisiatif kami Iya. sekeluarga ya. Artinya di pucuknya itu, ini kan pucuknya ini seperti ujung badik ya. Iya, betul. Salah satu pusaka dari orang Makassar itu adalah badik. Iya. Ini punya makna ya. Ini punya makna bahwa yang depan itu kan ujungnya itu capak ya. Iya. Capak ini capak badik namanya. Itu salah satu penakluk. Ya, itu. Tapi itu hanya digunakan kalau belum tidak bisa Diselesaikan. ditaklukkan dengan ujung lidah. Iya. Dan ujung kemaluan. Betul, Jadi betul, salah satu, ini kita jadikan lambang saja supaya kalau ada pendatang Iya. kita bisa jelaskan seperti itu bahwa ini punya makna. Iya. Betul. Bisa. Ayo kita- Penasaran pasti, Bro, untuk masuk ke dalam. Silakan. Ini sudah dilihat dari luarnya, dari pagarnya. Kita harus naik tangga ini. Naik tangga. Jadi Deceng Leceng Endreki Ribolae. Ya. Iya. Jadi Bolai itu artinya rumah kita Rumah. semua. Betul. Rumah kita bersama. Iya. Ini satu ini kalau tidak diperhatikan betul ini tidak tampak. Iya. Tapi sebetulnya ini kan perahu Iya, pinisi. pinisi. Iya. Kemudian tulisan Lontara Iya. di bawahnya ini. Iya. Bunyinya ini lebasiko mi gulingku Iya. tak tanam baya-bayaku tak minasaya leseret riminasangku. Iya. Artinya, Bro. Artinya begitu kemudi sudah terpasang, Oh, layar sudah terpasang, kembang. itu baya-baya itu tali apa namanya itu tali layar itu Iya. sudah terbentang, maka saya tidak berniat untuk membatalkan keikhlasan ke niatku. Untuk Jadi berlayar. tapi tentu saja dengan perencanaan yang matang baru kita bisa berkata mina saya lesere minata sangko. Ini dari kayu, sebetulnya rongsokan kayu ini Iya. saya ambil, kemudian saya minta ada satu orang Jepara Iya. untuk pahat ini. Keras sekali nih. Ini sudah menghitam ini Iya. kayunya karena sudah sangat tua. Betul. Ini juga ada saya lihat dokumentasi Ini. Haji Latunrung. Oh, Haji Latunrung peroleh pin emas dari Umi. Ini hadiah dari bisan saya. Oh, iya. Dari Puang Latunrung. Oh. Ternyata ada dokumentasi. Ini siapa sangka bahwa Puan Latunrung itu pernah dalam satu panggung dengan saya. Oh. Beliau dapat pin emas dari Umi. Iya. Pada waktu itu saya koordinator Oh, Kopertis. kita koordinator kabar di sini. Jadi rupanya Baru belum baku besan di situ, Bro. belum. Belum ada tanda-tandanya sama sekali. Iya. Ini tanda-tanda alam ini. Ternyata anaknya Puan Tundrung itu dia simpan baik-baik itu guntingan koran. Iya. Dan dia bingkai baik-baik dan dia serahkan kepada saya. Alhamdulillah kita. Iya. Jadi Sekarang cucu saya bernama Latundrung. Oh. Amin namanya. Iya. Ini foto tas sama. Ini foto nggak tahu perayaan apa ini tapi Iya.
kami suka berpakaian adat. Iya. Mungkin di Madura atau di Medan. Ini ada lagi foto di sini, Prof. Ini fotonya orang tua saya. Wah, ini yang spesial ini. Ini Bapak Karesaleh, Iya. Ibu Karencala. Iya. Ini jadi pemilik pertama rumah ini, karena rumah ini didirikan 1936. 1936. Nah, beliaulah ini yang mendirikan ini. Iya. Beliau pendirinya. 1936. Iya. Wih, pakai dasi, Prof dulu. Pakai dasi kupu-kupu. Berarti Nah, sekarang itu saya iya. suka pakai dasi kupu-kupu itu kalau Iya. ada promosi dokter. Ternyata, wah saya ini belakangan, bapak saya sudah pakai dulu. betul. Dia sudah duluan pakai dasi kupu-kupu ternyata. Ini ada lagi foto pakai baju adat Iya, Kajang. ini juga. Ini di atas. Ini satu membanggakan ini. Iya. Dulu itu belum terlalu banyak kan dokter. Nah, belum banyak dokter. Wisuda, Ya. wisada dokter itu saya bersamaan wisuda dengan kakak saya, Oh. Prof. Kemudin Saleh itu waktu. Kamu di Saleh yang apa dulu dia? Jaksa? Sekretaris Kopertis dulu, sekretaris pelaksana iya. Kopertis itu. Kemudian Hakim Agung. Oh ya, Hakim Agung. Hakim Agung. Iya. Kita wisuda itu Bersamaan dokter. beda 1 hari. Beda 1 hari? Saya duluan Oh. 1 hari, kemudian beliau karena pada waktu itu tidak boleh promosi dalam 1 hari. Jadi Bersama. itu antara lain sampai dinamakan ini Balak Barakak karena barangkali tidak banyak rumah di Galesong ini, ya, di Kabupaten Takalar ini, yang di atasnya itu lahir dan besar 2 orang yang pada akhirnya menjadi profesor. Ya. Iya. Betul. Ada lagi nih. Ini pakaian adat Kajang. Adat Kajang. Ini waktu berkunjung berarti ke Kajang dan saya Kajang. dapat gelar di situ. Iya. Apa gelar bisa dipublish Prof supaya orang tahu juga. Puto Gatang. Puto Puto Gatang. Gatang dan Ibu Suryani itu dapat gelar Ijat Timang ya, Ijat Timang. Dari langsung diberikan sama Matoa. Amatoa itu. Cucungku kusaren kutimbarangi gelar. Iya. Puto itu singkatan dari Puang Toa. Puang Jadi Toa. pejabat senior. Iya. Puang Toa. Gatang itu bahasa Konjo, artinya tegas. Tegas. Wah, saya juga Puto bangga. Gatang. Berarti nanti di podcast harus ditambahin itu, Prof. Karaim Patoto Puto Gatang. Foto. Kata harus ikut juga semua itu. Wah, ini spesial kuliah foto ini. Forum silaturahmi Keraton Nusantara Sama ini. Presiden kuliah, Prof. Iya, kami diundang ke istana. Iya. Dan pada waktu itu sepakat saya yang jadi juru bicara. Kita jadi bicara. Jadi juru bicara dari Forum Silaturahmi Keraton Nusantara itu Iya. yang berbicara Di hadapan Presiden di ini. hadapan Presiden. Berarti di Istana Negara ini. Iya, di Istana Bogor. Oh, di Pada Istana waktu Bogor. itu di Istana Bogor. Wah, luar biasa ini. Foto sama Pak Jokowi. Ada lagi foto-foto. Ini foto saya juga dapat gelar ini. Ini apa lagi, Prof? Ini Demak, Kesultanan Oh, Demak. Kesultanan Demak. Di situ saya orasi kebangsaan, dan Sultan Demak itu dia katakan Iya. kami memang sudah minta supaya yang mulia itu kami berikan gelar Kanjeng Pangeran. Berarti memang di YouTube kayaknya harus dipanjang semua. Nanti banyak sekali. Harus gak disebut semua itu, Prof. Biar semua orang tahu ternyata kita juga dapat gelar dari Kesultanan Demak. Demak. Iya, itu Kanjeng- kerajaan Islam yang pertama ya. Kanjeng Pangeran. Kanjeng Pangeran. Iya. Berarti posisinya tuh Kanjeng Pangeran di depan berarti dia. Di depan nama, Iya, nama iya, di sebelum depan nama nama, tak. betul.